Selamat datang di saluran Tuan Watson. Saluran berbagi ilmu yang insya Allah bermanfaat. Jangan lupa subscribe, serta like, comment, and share. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ya, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang trigonometri analitik, yaitu dengan pokok pembahasan bentuk identitas dari A sin X plus minus B cos X dan A cos X plus minus B sin X. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Ya, ternyata bentuk A sin X plus minus B cos X itu mempunyai identitas atau akan sama dengan R sin X plus minus alpha. Dan A cos X plus minus B sin X kita bisa rubah ke bentuk R cos X min plus alpha. Nah, yang mana nilai R akan sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan nilai alpha akan sama dengan inverse tan dari B per A. Sekarang mari kita buktikan untuk mencari nilai R. Sekarang kita buktikan untuk mencari nilai R dan alfanya. Kita misalkan ambil persamaan yaitu A sin X dikurangi B cos X akan sama dengan R sin X dikurangi alfa. Ya, langkah pertama yaitu kita rubah dulu bentuk sin X min alfa ini dengan memanfaatkan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Yaitu seperti yang ini. Yaitu sin alfa plus minus beta akan sama dengan sin alfa cos beta plus minus sin beta cos alfa. Nah, kita rubah dulu sehingga didapatkan yaitu cos alfa sin X dikurangi sin alfa cos X. Ya. Berarti akan sama dengan R cos alfa sin X dikurangi R sin alfa cos X akan sama dengan A sin X dikurangi B cos X. Ya. Nah, kemudian setelah kita bisa menguraikan sin X dikurangi alfanya, kita tentukan nilai R cos alfa dan negatif R sin alfanya agar mempunyai bentuk seperti A sin X kurangi B cos X. Sehingga R cos alfanya itu adalah A dan negatif R sin alfanya itu adalah negatif B. Sehingga kita bisa misalkan yaitu R cos alfa akan sama dengan A dan negatif R sin alfa akan sama dengan negatif B. Atau jika dua ruas kita kalikan negatif 1 menjadi R sin alfa akan sama dengan B. Ya, ini persamaan duanya. Nah, untuk mencari nilai R, kita bisa mengkuadratkan persamaan 1 dan persamaan 2. Berarti didapatkan R kuadrat cos kuadrat alfa akan sama dengan A kuadrat. Kemudian R kuadrat sin kuadrat alfa akan sama dengan B kuadrat. Kita jumlahkan sehingga didapatkan R kuadrat cos kuadrat alfa ditambah R kuadrat sin kuadrat alfa akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. Nah, sekarang kita kelompokkan. Di sini ada R kan? Nah, kita kelompokkan R-nya R kuadrat dikali cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita tahu kalau identitas dari cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu akan sama dengan 1. Sehingga didapatkan R kuadrat akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat.
Sehingga nilai R yang didapat yaitu akan sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mencari alfa? Untuk mencari alfa kita bisa memanfaatkan rumus yaitu tan alfa. Tan alfa itu akan sama dengan ya sin alfa per cos alfa. Sin alfanya berapa? B. Cos alfanya itu apa? A. Sehingga nilai alfa itu akan sama dengan inverse dari tan B per A. Ya. Nah, kita telah buktikan ternyata benar. R itu akan sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan alfa itu akan sama dengan inverse dari tan B per A. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal saja ya, biar makin paham. Ya, di sini ada akar 3 cos X ditambah sin X akan sama dengan R sin X plus alfa. Ya, langkah pertama yang kita lakukan yaitu rubah dulu bentuk R sin X plus alfanya. Dengan memanfaatkan apa? Rumus jumlah dan selisih dua sudut. Jadi didapatkan apa? R cos alfa sin X ditambah R sin alfa cos X. Nah, kemudian kita tentukan nilai R cos alfa dan nilai R sin alfanya. Sehingga akan membentuk akar 3 cos X ditambah sin X. Jadi, R cos alfanya akan sama dengan 1. Ya. Dan R sin alfanya akan sama dengan akar 3. Ya. Sehingga didapatkan permisalan yaitu R cos alfa akan sama dengan 1 dan R sin alfa akan sama dengan akar 3. Kemudian kita cari nilai R-nya. Nilai R-nya berarti akar dari akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti akan sama dengan ya 2. Nah, sekarang kita cari nilai alfanya. Berarti tan alfa itu akan sama dengan sin alfa per cos alfa. Sin alfanya berapa? Akar 3. Cos alfanya 1. Berarti alfanya itu akan sama dengan inverse dari tan akar 3 per 1. Ya. Jadi berapa? Nilai inverse tan akar 3 per 1. Berapa? Ya, 60 derajat. Ya. Nah, sekarang kita cek dulu. Terletak di kuadran berapa ini? Kita lihat ya, di sini akar 3 per min 1 kita buat dulu diagram kartesiusnya. Di sini nilai X-nya itu yaitu 1. Dan nilai Y-nya itu adalah akar 3. Jadi, persamaan ini terletak di kuadran pertama ya. Di kuadran pertama. Jadi, nilainya itu benar adalah 60. Sehingga didapatkan akar 3 cos X ditambah sin X itu akan sama dengan 2 sin X ditambah 60 derajat ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk contoh soal yang selanjutnya. Nah, di sini soalnya itu negatif akar 3 cos X ditambah sin X. Kita rubah ke bentuk R sin X min alfa. Ya, kita uraikan dulu R sin alfanya. R sin X min alfa itu akan sama dengan R cos alfa sin X dikurangi R sin alfa cos X. Ya. Nah, sekarang kita tentukan nilai R cos alfa dan negatif R sin alfanya agar bentuknya sama, yaitu negatif akar 3 cos X ditambah sin X. Jadi nilai R cos alfanya adalah 1 dan nilai negatif R sin alfanya adalah negatif akar 3. Ya. Sehingga kita dapat permisalan yaitu R cos alfa akan sama dengan 1 dan
negatif R sin alfa akan sama dengan negatif akar 3. Atau R sin alfanya berarti akan sama dengan akar 3. Kemudian kita cari nilai R-nya. Nilai R itu berarti akar dari akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti akan sama dengan, sama 2. Nah, sekarang kita cari nilai alfanya. Berarti tan alfa akan sama dengan sin alfa per cos alfa. Berarti akan sama dengan sinnya itu akar 3, cosnya itu 1. Nah, berarti alfanya itu akan sama dengan inverse tan dari akar 3 per 1. Yang sama dengan 60 derajat ya. Dan ini terletak di mana? Kuadran 1. Ya. Kita masuk contoh selanjutnya. Nah, di sini negatif akar 3 cos X dikurangi sin X itu kita rubah ke bentuk R cos X plus alfa. Nah, sama langkahnya, kita uraikan dulu R cos X plus alfanya. Menjadi R cos alfa cos X. Kalau plus jadi minus R sin alfa sin X. Nah, kemudian kita tentukan nilai R cos alfa dan nilai negatif R sin alfanya. Nah, R cos alfanya berarti negatif akar 3. Sedangkan negatif R sin alfanya negatif 1. Sehingga didapatkan permisalan yaitu R cos alfa sama dengan negatif akar 3 dan negatif R sin alfa akan sama dengan negatif 1. Atau R sin alfanya berarti 1. Nah, kita cari nilai R-nya. Nilai R-nya itu berarti akar dari negatif akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Oh, berarti akan sama dengan 2. Nah, sekarang kita cari nilai alfanya. Berarti untuk mencari nilai alfa yaitu tan alfa akan sama dengan sin alfa per cos alfa. Sinnya itu berapa? 1. Cosnya itu negatif akar 3. Nah, kita cek dulu ini terletak di kuadran berapa. Nah, kita coba gambar grafik kartesiusnya. Nah, nilai cos alfanya negatif akar 3. Berarti nilai X-nya itu negatif akar 3. Kemudian nilai sin alfanya akan sama dengan 1. Berarti nilai Y-nya itu akan sama dengan 1. Nah, berarti di sini titiknya itu terletak di kuadran 2 ya. Sehingga nilai alfa akan sama dengan inverse tan dari 1 per min akar 3. Ya. Berapa nilainya? Nilai dari inverse tan 1 per min akar 3. Ya, sama dengan negatif 30 derajat ya. Nah, sekarang kan kita mau di kuadran 2. Berarti 180 derajat dikurangi 30 derajat akan sama dengan 150 derajat. Sehingga didapatkan negatif akar 3 cos X dikurangi sin X akan sama dengan R-nya itu adalah 2 cos X min alfanya itu adalah 150 derajat. Seperti itu. Ya, sekarang soal terakhir. Di sini bentuknya itu akar 3 cos X dikurangi sin X. Sama dengan R cos X min alfa. Sama pengerjanya kita rubah dulu. Bentuk R cos X dikurangi alfa. Menjadi R cos alfa cos X. Kalau di sini min berarti plus R sin alfa sin X. Nah, kemudian kita tentukan nilai R cos alfa dan R sin alfanya. R cos alfanya berapa? Akar 3. Nilai R sin alfanya negatif 1. Ya. Sehingga nanti persamaannya akan sama, yaitu akar 3 cos X dikurangi sin X. Ya. Sehingga kita dapat permisalan, yaitu R cos alfa akan sama dengan akar 3
Dan R sin alfa akan sama dengan negatif 1. Nah, sehingga nilai R-nya adalah akar dari akar 3 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Berarti akan sama dengan ya 2. Nah, sekarang kita cari alfanya. Tan alfa akan sama dengan sin alfa per cos alfa. Sin alfanya negatif 1 per cos alfanya akar 3. Kita cek terletak di kuadran berapa. Ya, kita buat lagi grafik kartesiusnya. Cos alfa akar 3 berarti nilai X-nya itu adalah akar 3. Sin alfa sama dengan negatif 1. Berarti nilai Y-nya itu adalah negatif 1. Sehingga titiknya itu terletak di kuadran 4 ya. Sehingga nilai alfanya adalah inverse tan dari negatif 1 per akar 3. Berapa nilainya? Nilai dari inverse tan negatif 1 per akar 3. Yaitu 30 derajat. Berarti ini ada nih ya negatif 30 derajat. Yang kita minta adalah di kuadran 4. Jadi alfanya itu adalah 360 derajat dikurangi 30 derajat akan sama dengan 330 derajat ya. Sehingga didapatkan akar 3 cos X dikurangi sin X akan sama dengan R-nya itu adalah 2 cos X dikurangi alfanya itu adalah 330 derajat ya. Seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya, jika kita ingin merubah bentuk A sin X plus minus B cos X atau A cos X plus minus B sin X ke bentuk R sin X plus minus alpha atau R cos X min plus alpha, kita uraikan dulu bentuk R sin atau R cosnya dengan memanfaatkan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Yang kedua, kita cek titik tersebut terletak di kuadran berapa. Nah, untuk tahu kuadran berapa, kita bisa memanfaatkan nilai cos alpha dan sin alpha. Yang mana cos alpha itu adalah komponen dari sumbu X dan sin alpha itu adalah komponen dari sumbu Y. Ya. Silakan kalian perdalam lagi, kalian putar-putar lagi video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.